Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Rimland Channel. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya, Bapak Samuel Langitan Horas. Ya, Bapak Samuel ini hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Dan punya channel YouTube. Sebutkan Pak. Iya, channel YouTube saya Samuel 1977, bukan Samuel, Samuel. Ya, Samuel 1977. seperti ini yang ada di bawah ini. Ini tulisannya nih. Ya. Mohon dibantu, di-subscribe, di-like, di-share, boleh di-komen juga. Yang penting komennya komen membangun ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak pelayanannya sekarang ini? Ya, puji Tuhan, yang namanya kita mau melayani Tuhan, asalkan kita bergerak bersama Roh Kudus, Dia selalu tuntun kita sehingga apa juga yang kita kerjakan itu terasa plong, lepas. Jadi nggak ada impresi, ya, nggak ada beban, nggak ada tekanan. Itu dahsyatnya bekerja bersama Roh Kudus. Pak Samuel, ya saya lihat di YouTube Bapak bahwa Bapak juga banyak melayani orang, mendoakan orang, baik itu dalam kunjungan maupun video call. Bagaimana Pak Bapak melayani sejauh ini Pak? Oke. Jadi sebenarnya pelayanan saya ini udah startnya, kalau saya nggak keliru, itu sudah semenjak 2009. Dari semenjak saya masih di Jakarta, lalu sampai kesininya saya masih tetap melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi sesuai apa yang Roh taruh, itulah yang saya kerjakan. Dari situ saya melihat bahwa dahsyat Tuhan bekerja. Jadi memang tidak semua orang yang tiba-tiba menerima mujizat gitu. Maksudnya pada saat kita doakan, tidak semua orang langsung mujizat itu nyata terjadi pada saat itu. Iya. Jadi tidak semua orang ngalamin seperti itu, tetapi banyak yang akhirnya memberi informasi bahwa mereka dijamah Tuhan dan mengalami kesembuhan. Ya, saya pun bisa menjelaskan ke mereka bahwa jangan berterima kasih sama saya, karena saya ini cuman debutana, alat yang dipakai Tuhan, sedangkan tukangnya yang melakukan mujizat itu, yang membuat orang bisa disembuhkan, itu adalah Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa yang tidak terpikirkan itu yang mereka alami lewat pelayanan kita. Dan saya yakin pun Bapak kita ini, Pak Rimland juga, itu banyak menyatakan mujizat Tuhan dalam pelayanan dia. Karena saya melihat di mana apa yang dia kerjakan sekarang itu banyak menuai hasil dari pekerjaan itu luar biasa. Amin. Jadi menurut saya pelayanan itu dianggap menjadi suatu pelayanan adalah pada saat kita mau memberi diri untuk melayani orang lain. Betul sekali. Nah, yang kita layani, kita yang memberikan pelayanan merasa senang hati melakukannya, puas, tidak ada rasa terbeban, ada kepuasan tersendiri. Ya. Nah, orang yang kita layani merasa damai, betul, damai sejahtera, senang, merasa puas dengan pelayanan kita. Kita tidak bisa harus menilai dengan uang pelayanan itu. Betul. Iya. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, di saat orang itu merasa senang dengan pelayanan kita, itulah kepuasan yang tersendiri buat kita. Betul.
ada damai sejahtera, ada kepuasan tersendiri, sehingga hanya ucapan terima kasih pun sebenarnya yang disampaikan, kita merasa senang melakukannya. Bagaimana Pak? Setuju sekali. Iya, jadi ya intinya kita melayani ini bukan untuk mencari keuntungan di dalam pelayanan ini. Iya. Makanya ketika kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, apalagi ketika kita ditelepon, Pak, tolong doain saya Pak, tolong doain anak saya atau suami istri saya. Wow, itu hati kita karena ada belas kasihan. Jadi kita melayani itu bukan karena keterpaksaan. Iya. Nah, jadi ada suatu dorongan dari dalam. Yang terpenting di sana adalah pekerjaan Roh Kudus tentunya ya Pak. Amin. Ya, betul Pak. Yang menggerakkan kita sehingga kita melayani itu dengan sukacita. Ya, betul. Nah, bukan sebuah beban, tetapi itu adalah sesuatu yang tak ternilai penghargaan yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan. Apalagi akhir-akhir ini Pak, kita sering diperhadapkan dengan orang-orang yang sakit. Yang datang itu rata-rata orang yang sudah ditolak sama dokter, Ya, yang sudah divonis sakit parah lah pokoknya. Iya. Seperti kanker misalnya, kankernya sudah di atas stadium akhir, sudah stadium 4 seperti Iya. itu. Otomatis orang itu kan butuh uluran tangan orang lain untuk Iya. melakukan sesuatu. Apalagi orang lumpuh. Itu dia tidak bisa lagi melakukan sesuatu itu dengan dirinya sendiri. Butuh orang lain yang melakukan untuk kebutuhan dia. Misalnya untuk berjalan, butuh orang lain. Untuk Iya. beli sesuatu, untuk makanannya, Iya. butuh orang lain. Nah, disitulah letaknya. Jadi pada saat kita melayani, kita tidak melayani dengan tulus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang butuh pelayanan ini? Nah, disitulah kita hadir, memberikan hati seorang hamba. Amin. Bapak bisa jelaskan apa definisi hati seorang hamba ini Pak? Yang bagaimana ini maksudnya nih Pak? Iya, hati seorang hamba itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi seseorang itu mau memberi diri untuk apa juga yang diingini tuannya untuk dia harus kerjakan. Iya. Nah, jadi hatinya siap, mau diapain pun siap. Iya. Itulah seorang hamba. Artinya mengabdi pada Tuannya. Mengabdi pada Tuannya. Iya. Benar sekali Pak. Mengabdi pada Tuannya. Nah, dalam hal ini Tuhan kita berarti Tuhan kita ya Tuhan ya. Yang kita layani di dalam tiap-tiap orang. Karena dia hamba Tuhan, berarti kan Tuannya berarti Tuhan. Ya. Kalau hamba seorang bos berarti dia mengabdi pada seorang bos. Orang bos. Nah, seperti itu ya Pak. Betul. Iya. Jadi seorang hamba ini betul-betul punya kesadaran bahwa kepada siapa dia mengabdi, kepada siapa dia berbakti. Jadi tidak sekedar, tapi dengan sepenuh hati. Dan tuannya pun mengharapkan hamba-hambanya yang sedemikian modelnya. Dia mau segambar dengan dia, karena Tuhan yang kita muliakan ini adalah pribadi yang betul-betul telah memberi contoh di mana dia taat kepada Bapa yang mengutus dia. Iya. Ketika dia tampil sebagai manusia. Makanya karena contohnya dia inilah, contohnya Tuhan Yesus Kristus yang taat sampai mati, kata Rasul Paulus. Itu yang juga membangun kita sehingga kita punya kerinduan mau jadi seperti dia. Seperti lagu bilang, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu.
Jadi seperti itulah kira-kira seorang hamba. Iya. Terima kasih Pak Samuel. Sama-sama Pak. Ya, diberkati terus dalam pelayanannya Pak ya. Amin. Begitu juga dengan Pak Rimlen, diberkati dalam pelayanan bersama keluarga. Amin, amin.